بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وأهل بيته وأنصاره، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصولهم وفرهم نخوش عبد القادر الجيلاني، شيخ محمد سمد رضي الله عنهما، سيدنا الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد، شيخنا مربي روحنا أبويا كيجي أحمد زياد بن مهاجر، كيجي عبد الله الشافعي، كيجي نور علي بن حجي أنور، كيسبي الله بن معلم غيار، كي مرزوق بن مرصاد، كيجي محمد طاهر بن جعمل، حبيب حسين بن علي بن حسين العطاس، الحبيب شيخ من علي الجبري، الحبيب شيخ المسوى، كي حجي سبيل الرشاد بن أسمالي، كيجي أحمد باقر بن حجي أحمد، كي مدينة بن حجي نمات، كي حجي عبد الرحمن ناوي بن حجي ناوي، نخصا جميعا من أرواح صاحب المجلس أن الله يغفر لهم ذنوبهم، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ونخصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد الشيخ الفاضل حسب الله والشيخ الفاضل سليم بن سمير الحضرمي وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وبناد الصحة والسلامة، عافية، بركة في الدين والدنيا والآخرة، ودفع البلاء، توفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saat ini sedang kita tuntut mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukumnya beristinja. Jadi hukum beristinja itu adalah wajib. Istinja kalau dalam bahasa kitanya itu cebok, ya, bebersih. Istinja bahasa fikihnya, kemudian bahasa keseharian kitanya cebok atau bebersih. Maka di dalam kitab Riyadul Badi'ah ini ada satu fasal yang menjelaskan tentang hukumnya beristinja. Itu. Yajibul istinja'u min kulli kharijin minal qubuli awid duburi in kana najisan walau watha mahalla khurujihi. Wajib hukumnya beristinja atau membersihkan atau cebok min kulli kharijin, dari setiap yang keluar
minal qubuli dari bagian depan, awid duburi atau bagian belakang. Yang keluar dari depan adalah kemaluannya kita, yang keluar dari belakang adalah lubang dubur kita. Jadi kalau keluar dari situ kemudian keluarnya basah, maka wajib kita beristinja. Kenapa dikatakan keluarnya basah? Kalau misalnya keluarnya kering, kagak usah. Ya, apakah ada? Ya mungkin ada, mungkin. Ya, jadi sesuatu yang keluar dari bagian depan dan belakang itu kalau dia basah, ya. Kemudian tentu yang keluar dari depan dan belakang itu adalah ingkana najisan, jika yang keluar itu adalah najis. Kemudian walau wata mahalla khurujihi, dan kita dianjurkan untuk mengolesi atau membersihkan, ya, daripada tempat keluarnya daripada kotoran yang najis itu. Wa yajuzu ayyastanjiya syakhsu bil ahjari faqat, dan hukumnya boleh saja. Jadi hukumnya yajuz, boleh. Jadi boleh kita beristinja, boleh kita cebok, boleh kita bebersih itu bagi setiap kita manusia ini bil ahjari, dengan beberapa batu, ya, dengan beberapa batu. Ya, sekurang-kurangnya 3, ya, sekurang-kurangnya tiga batu. Artinya kalau misalnya kita beristinja, membersihkan kotoran kita itu cukup dengan 1 batu, maka kudu ditambah 2 batu lagi, paham? Karena sunnahnya 3. Jadi misalnya nih kita habis buang air besar, kita mau beristinja dengan batu. Begitu kita pakai batu, tuh kotoran kita udah bersih, paham? Udah selesai nih, maka kudu ditambah dengan 2 batu lagi. Begitu, ya. Maka di sini wa yajuzu ayyastanjiya syakhsu bil ahjari, dan boleh kita beristinja bagi seseorang kita manusia bil ahjari dengan beberapa batu saja, gitu. Walau bila udrin, meskipun itu tanpa ada udurnya. Ya, wa in kana ala tarafil bahri, meskipun kita itu berada di pinggir lautan. Misalnya kita lagi di pantai atau di pinggir laut, tiba-tiba kita pengen buang air besar. Yang namanya di pinggir laut pasti air ada kan? Bukannya ada, banyak. Ya, di pinggir kali, di pinggir empang, danau, ya, itu air banyak. Kemudian kita mau beristinjanya itu dengan batu, maka boleh, nggak kudu-kudu pakai air, gitu. Ya, jadi boleh kita beristinja itu dengan batu meskipun posisi kita berada di dekat lautan. Ya. Misalnya tongki nih buang air, iya. Di pinggir laut, dia ngambil batu, kata yang sebelah, teradahan lu tongki, air banyak-banyak pakai batu, boleh, ya, walaupun adanya di pinggir laut, nggak apa-apa. Yang jadi masalah tongki minta dicebokin pakai batu. Itu yang parah. Iya, jadi nggak apa-apa. Misal tongki minta cebokin pakai batu, boleh, nggak apa-apa. Gitu, bari kekeot gitu mulut kita. Bues dulu. Nah, jadi apabila posisi kita lagi berada di sisi lautan, di pinggir lautan, ya, atau mungkin kita lagi di laut,
ya kita beristinjanya dengan batu itu boleh saja. Jadi hukumnya ya juz, boleh. Wal iqtisaru 'alal ma'i, dan meringkaskan 'alal ma'i menggunakan air itu afdalu lebih utama. Misalnya ceboknya pakai air itu lebih utama ketimbang batu gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di tempat air yang banyak, kita gunakan beristinja atau ceboknya dengan batu, boleh ya. Dalam fikih itu hanya mengatakan ya juz, boleh. Tapi kalau misalnya pakai air itu lebih afdol. Al afdolu itu lebih utama. Ya, minal iktisari 'alal hajar, daripada dia itu meringkaskannya itu, ceboknya itu, membersihkannya itu dengan menggunakan batu. Kemudian ada lagi wal jam'u bainahuma afdalu, menggabungkan antara batu dan air itu lebih utama lagi. Kenapa? Kerjaan-kerjaan ini semuanya kita pakai ya. Jadi hukumnya istinja kan wajib, menggunakan batu boleh, menggunakan air juga boleh. Menggunakan air dengan batu lebih utama menggunakan air. Kalau kita menggabungkan dua-duanya itu lebih utama lagi. Batu juga, air juga. Habis kita pakai batu, lalu kita bersihkan lagi dengan air. Itu bahasanya wal jam'u bainahuma afdalu gitu. Tadi bandingannya antara batu dengan air mana lebih afdol? Lebih afdol air ketimbang batu. Tapi kalau misalnya dia gabungkan ya wal jam'u bainahuma afdalu, kalau kita gabungkan antara batu dan air maka juga itu lebih utama. Nah, kemudian wajibu, hukumnya wajib, karena kita kalau belajar fikih itu bicara hukum ya, bicara hukum. Jadi ya wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram begitu. Nah, jadi hukum beristinja tadi mukaddimahnya tuh, hukum beristinja adalah wajib hukumnya tuh. Jadi ada orang misalnya mau beribadah, kemudian dia buang air besar, dia tidak beristinja, maka haram hukumnya Jadi orang yang tidak cebok hukumnya kebalikan yang wajib haram gitu. Kalau misalnya dia mau beribadah, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, ketika dia berwudu, wudunya mah sah-sah aja, tapi dia masih ada kotorannya. Nah, maka ketika dia masih ada kotorannya atau membawa kotoran, maka dia belum memenuhi syarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan syaratnya kita mau beribadah, syaratnya adalah kudu bersih daripada kotoran, daripada najis. Itu bahasanya apa ya? Masih ngepet ya, jadi masih bawa kotoran gitu. Jadi hukumnya wajib istinja. Jadi kenapa itu dihukumi wajib bagi kita beristinja? Karena ada sesuatu yang keluar dari bagian depan dan bagian belakang begitu. Karena kalau sudah keluar dari bagian depan yang kencing, keluar dari bagian belakang yang pupnya, kotorannya, maka hukumnya wajib. Ada juga istinja hukumnya sunnah kalau yang keluar itu adalah barang yang kering ya, keluar dari belakang yang kering. Tapi memang ada yang tadi saya katakan, ya mungkin ada, ya mungkin ada.
Ada juga dihukumi makruh, misalnya kentut. Kalau dibang kentut mah coba kentut doang tapi kagak ada yang ngikutin dari belakang. Kalau misalnya kentut ada yang ngikutin dari belakang, merepes, paham? Kayak kita masak air baru anget-anget dikit ada merupusnya gitu ya. Itu mah lain lagi namanya, berarti wajib dibasuh atau dihilangkan, dibersihkan gitu. Ada juga yang mengatakan mubah, bahkan sampai sunnah begitu. Kenapa dia dikatakan mubah? Karena biasanya nih kalau orang yang keringetan, kita sering kan keringetan, terutama perempuan nih, makanya kita kalau mau sholat sebelum berwudu itu kudu kita cebok ya, cebok tuh. Kalau kayak sekarang kan ada sabun sirih ya, ada sabun sirih tuh, ada yang pakai nggak supaya wangi? Iya, jadi kalau perempuan tuh jangan jorok, jadi supaya wangi, apalagi di sela-selaan ketek kudu wangi, maaf selangkangan kudu wangi kalau punya laki tuh. Sebab kadang-kadang laki nih kalau ada bau nggak mau ngomong, dia aja jam 12 malam baru melongok di depan rumah. Aduh, gue punya bini mau bau begini ya. Karena kalau dibilangin itu takut kesinggung ya. Perempuan nih mesti wangi, punya duit gaji misalnya 3 juta sebulan, beliin buat bebersih badan ya, jangan burket tuh, ketek cukur ya, dikasih wangian gitu. Jadi kalau punya duit banyak jangan sayang buat beli pengharum kita, beli yang keren kalau punya duit. Kalau yang kagak jangan nyolong lagi ntar ya. Yang duitnya lebih nih ya, beli bedak, mah bedak jangan kebuatan tebel. Kalau punya laki jadi bukan nyium pipi, nyium bedak jadinya ya. Bedak apa tebel banget, iya kayak nganten dipajang 3 hari. Wah, alis tebel banget. Kalau kata orang Betawi dulu, make bedak neng alas-alas aja gitu. Jadi asal sekedar ada aja. Orang mah kalau udah cakep, apalagi sih pakai bedak alas-alas, dia kagak pakai bedak kayak udah resep banget udah ya. Iya begitu. Nah jadi balik lagi, kalau misalnya kita nih suka keluar keringat, kemudian keringat itu bersarang di lepitan pantat kita atau di lepitan bagian depan kita, itu kalau udah sampai seharian, apalagi tukang parkir, maaf nih misalnya parkirin ya, itu kalau udah bersarang dari pagi sampai siang ya, apalagi yang kencingnya tahan kencing subuh, kencing lagi zuhur, lah kan kagak cebok itu. Maaf nih, ini biar danta aja urusan ini kita ya. Jadi begitu keringat itu netes sampai akhirnya bersarang di lepitan pantat kita atau di lepitan bagian depan, pada akhirnya itu keringat nyarang di situ jadi bau, melebihi dari baunya si anu ya. Nah iya, nah jadi keringat yang udah lama di lepitan itu maka kudu kita bersihin. Jadi maka ulama fikih ada yang mengatakan mubah bahkan sampai sunnah. Jadi membersihkan itu hukumnya sunnah nah, gitu. Walaupun kita kagak kentut yang bari ada yang ngikutin ya, atau misalnya yang lain-lainnya, pokoknya cebok mah cebok aja, bersihin mah bersihin aja gitu. Kalau bisa pakai sabun ya, kalau kagak ada sabun mandi pakai rinso kek, sabun colek kek ya, yang penting bersih wangi
gitu. Iya, itu hukumnya sunnah bersihin keringat tuh, keringat yang bersarang di lepitan pantat kita atau di depan. Kemudian beristinja itu hukumnya haram kalau airnya boleh nyolong. Emang ada orang nyolong air? Banyak, kagak berasa. Misalnya topre naruh keran di sini nih, tahu-tahu ngambil aja seember, kagak bilang lagi, bakal cebok. Itu nyolong dia. Kalau dekat masjid mah nggak apa-apa. Kalau di masjid, karena kan masjid wakaf airnya, jadi boleh siapa aja selama kebutuhannya hanya untuk sekedar itu, sekedar mandi karena mungkin lagi di servis mesinnya, kalau minta sama tetangga rasanya kurang enak gitu. Kurang enaknya biasanya gimana umumnya nih, kalau saya biasanya, kalau tetangga kan namanya tetangga, di dalam rumahnya ada anak perawannya ya, ada lakinya, ada bininya itu. Kalau misal dekat masjid ya udah mendingan ke masjid aja, nggak apa-apa, sekedar untuk kebutuhan hari itu. Nah jadi kadang-kadang begitu, saya suka ngeliat ya, saya juga kadang-kadang suka, kita mau bilangin, kita disangkanya pelit sama air begitu ya. Di rumah saya tuh kan emang ada tuh keran di dekat saung tuh ada, itu kadang-kadang enak aja tuh tukang es mengambil-ngambil aja tuh, padahal ada kita kagak ngomong dia. Itu secara hukum fikih dia udah nyolong air, kagak berasa. Tapi kalau dia dengan kata-kata, kan dalam hidup kita ini cuman omongan, yang penting omongan aja. Emang apa nih hidup ini? Emang karena omongan kita bisa masuk ke kamar perawan itu karena omongan ya. Ini misalnya nih, ada orang gara-gara ngomong itu bisa masuk ke rumah perawan orang, ke kamar perawan, gara-gara omongan. Apaan omongannya? Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Gara-gara ngomong begitu doang, itu bertahun-tahun kita tidurin tuh anak perawan orang. Boleh, halal, bener nggak? Gara-gara ngomong ya. Iya, gara-gara ngomong doang. Kemudian itu, bang minta air ya, ambil. Udah segitu doang. Bang minta air ya, ambil. Segitu doang, itu biar kata sedrum lo ambil, halal. Misalnya kita nih kagak ngomong lagi, setetes baru tibang begini doang, ngetes aja gitu, itu haram. Maka beristinja dengan air yang boleh mencuri, maka hukumnya haram. Banyak manusia yang kagak berasa. Makanya kita kalau lagi di mana-mana nih, apalagi kalau mau wudhu, jangan main mentang-mentang enak aja. Oh, gue mau kan bakal ibadah, ntar gue misalnya ini orang pasti dapat pahala, bener nggak? Lo iyalah pasti, kata kita itu tolol tuh yang ngomong begitu ya. Lalu bahasanya udah gak usah ngomong kan bakal ibadah, buat apaan sih? Ntar gue kalau kita ngambil wudhu, apalagi wudhu kita kan sesuai sunnah Nabi, bukan main. Nawaitul, pakai makhraj huruf lagi, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatil, pakai begitu tuh. Tapi airnya boleh nyolong, agak bisa bang. Jadi kudu ada omongan. Assalamualaikum Pok, bang ini saya pengen minta air, bakal ngambil wudhu begitu. Oh iya, ambil gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita kalau lagi di mana-mana nih, kecuali emang di kali lain deh tuh ya. Kalau di kali, ada kali kita jalan-jalan misalnya kemana gitu ya, misalnya kemarin kita ke Sukabumi gitu, ke air terjun apa segala macam, ambil wudhu situ, kita nggak usah bilang ya, punya siapa bilang, masa apa bisa ya, woi punya kali siapa ini woi. Nggak usah, ya udah ambil aja udah. Iya, jadi paling kalau kata engkong kita numpang neng bebe, ntar ada yang nganuin lo, jorogin
numpang anak kodok lagi mau wudhu gitu ya. Nah jadi haram hukumnya kita mengambil air beristinja itu dengan air yang boleh mencuri begitu. Jadi meringkaskan tuh, jadi meringkaskan menggunakan batu dan mengumpulkannya di antara keduanya itu lebih afdal. Wa yajibu tandziful mahalli min 'ainin najasati wa atariha in istanja bil ma'i. Kalau kita beristinjanya dengan air ya, sekali lagi nih, kalau kita beristinjanya atau ceboknya dengan air, maka hukumnya wajib kita harus bersihkan tempatnya. Maaf, pantat kita benar-benar kita bersihin. Dari apanya? Dari bekas najisnya ya, ada bekas-bekasnya, ada bau-baunya gitu. Jadi kudu benar-benar bersih kalau kita beristinjanya dengan air. Makanya tadi saya katakan sekarang sabun kan banyak. Jadi kalau kita cebok pakai sabun begitu. Alkohol juga bisa ya. Kalau perlu kita bawa di tas itu di mana gitu buat bebersih gitu. Jadi paham nih. Jadi kalau misalnya kita beristinjanya, ceboknya ya dengan air, maka kita hukumnya wajib untuk membersihkan semuanya, bekas-bekasnya dari tempat itu tuh. Misalnya kotorannya, pupnya, jangan sampai ada yang tersisa, ada kuning-kuning. Kecuali emang bolnya kuning, lain lagi deh tuh. Ya, tadi bolnya kuning lagi diakalin aja. Ini ya, tanda-tanda orang koret tuh bolnya kuning. Ya, maaf nih. Jadi dibersihin tuh, jangan sampai ada warnanya, ada baunya lagi. Benar-benar bersih. Kalau pakai air, hukumnya wajib. Fa inistanja. Yang kedua, maka jika beristinjanya atau bersucinya bil hajari dengan batu, ufiya anil ataril qalil. Maka kalau misalnya ada sisanya tuh daripada bekasnya dari kotoran itu sedikit, dan itu nggak bakalan bisa dihilangin kalau bukan pakai air, paham? Ada sisa-sisanya dikit, kita udah gituin pakai batu ya, 1, 2, 3, ambil 4, 5, masih ada juga lah, udah jangan pada baret terpantat, udah iya kan masih ada tuh sedikit, paham nggak? Sedikit, maka yang sedikit itu ufia, dimaafkan. Kenapa? Pan kita beristinjanya dengan batu ya, yang namanya batu pan kagak sempurna, betul nggak gitu. Jadi kalau pakai batu misalnya ada sisa-sisa dikit, ada bekas-bekasnya dikit, kemudian bahasa fikihnya alladzi la yuziluhu illal ma', yang dimana kotoran yang sedikit itu nggak bakalan bisa hilang kecuali hilangnya hanya dengan air gitu, maka itu semua adalah dimaafkan, ufia, dimaafkan. Ya udah, setelah itu kita berwudu atau kita ya kelanjutannya apalah, kita mau berwudu kemudian lalu kita sholat gitu. Terus bahasa kita begini, lah ini kok masih ada sih, lah kan susah ngilanginnya, kita kudu nyari air dulu, sedangkan air tidak ada. Kalau air ada tinggal balesin pakai air gitu. Awil khawfu as-sighar, atau dengan tembikar yang kecil-kecil. Kalau misalnya ini tisu kali kalau sekarang ya. Kalau emak-emak kan kadang-kadang nyebokin bocah pakai tisu basah tuh ya, itu nggak boleh sebenarnya, itu bukan istinja ya. Kenapa? Karena dianjurkan pakai yang kering. Kalau mau beristinja itu pakai yang kering, nggak boleh yang basah. Iya, kalau kering dulu baru basah. Jadi misalnya pakai tisu yang agak kasar tuh, karena tisu cebok tuh, tisu khusus buat bebersih, kita pakai itu dulu, yang kering dulu, baru setelah itu kita timpa dengan tisu yang basah, itu boleh.
Maka kadang emak-emak itu kalau bahasa anunya apa ya, kebiasaan yang lumrah tapi salah, bagaimana sih bahasanya? Jadi emang udah lumrahnya emak-emak begitu kalau bersihin nyebokin bayi. Itu satu. Kalau bayi sekali dia mah orang kagak ibadah, jadi kagak jadi masalah. Karena bayi mah nggak ibadah pan dia mah. Ini yang jadi masalah kalau kita nyebokin orang yang udah sakit. Paham? Ya, orang yang udah sakit nggak mungkin kita gotong tuh cebok, bawa air gitu kita guyur lah, basah kasur. Jadi pakai alat, pakai tisu. Nah, maka jangan pakai tisu basah dulu. Jadi pakai yang kering dulu, setelah itu baru pakai tisu yang basah. Karena istinja tidak diperbolehkan menggunakan alat yang basah. Gitu. Paham nih? Ya. Kalau yang ini nih, keterangan ini saya dapat dari Buya Yahya. Ya. Dari ceramahnya beliau, pengajiannya beliau waktu siaran langsung. Pas kebetulan lagi bahas tentang itu tuh. Ya, jadi bahasanya beliau, kita lihat nih ibu-ibu keseringan kalau nyebokin bayi pakai tisu basah. Itu kan istilahnya kalau nyebokin kan istinja namanya. Nah, tapi kan kita pahamnya kalau bayi mapan kagak ibadah dia mah. Gitu. Yang jadi masalah ini kalau kita nyebokin misalnya naudzubillah min dzalik, orang tua kita misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kita sebagai anaknya wajib mengistinjakan, maka yang pertama adalah kita pakai tisu yang kasar dulu, gitu ya. Jadi tembikar yang kecil-kecil ya, itu yang mesti kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, wa inik tasra alal hajri, dan jika dia meringkaskan menggunakan dengan batu, wajabatalatu masahatin. Jadi kalau misalnya kita mau beristinja, hukumnya wajib. Nah, jadi wajib 3 kali mengusap. Jadi batunya ada 3. Kalau misalnya batunya besar, misalnya batunya agak segede gitu ya, tinggal kita pakai pojok-pojokan, sisi-sisinya. Misalnya sisi sebelah sini udah kita gunakan sisi sebelah sini lagi, kita gunain lagi sisi sebelah sini. Jadi satu batu kita gunakan 3 kali istinja, tapi syaratnya 3 sisi, jangan di situ-situ aja. Tapi paling enaknya udah pakai 3 habis kita bersihin pakai batu, kita buang, kita ulang lagi batu yang pertama kita buang, kemudian batu yang ketiganya kita buang, begitu ya. Jadi wajib hukumnya dengan memakai 3 kali mengusapnya. Wa inna dhafal mahalla aqallu minha, dan meskipun membersihkannya pada tempat najis itu kurang daripada 3 kali. Misalnya baru 1 kali udah bersih, baru 1 batu udah tambahin 2 lagi, yang tadi saya omongin tuh. Kita beristinja pakai 1 batu, udah 1 kali selesai, tiba-tiba bersih udah tuh pakai 1 batu, maka kudu kita tambahin 2 batu lagi. Fa illam tunadhifu talat, maka jika tidak membersihkan padanya 3 kali, udah 3 batu belum bersih juga ya. Ini mah bahasanya double kali ya. Beyan bisa jadi ya. Fa illam tunadhifu talat, jika 3 batu belum bersih juga, wajaba ayyazida 'alaiha hatta yunadhifuhu, fa inna dhafahu biwitrin lam yazid alaihi syai'an. Jadi kalau misalnya udah kelar 3 biji belum bersih juga, tambahin atuk, kan jadi 4. Ini 4 ini ganjil bukan? Masih genap, tambahin 1 biji lagi batu, jadi 5 gitu. Jadi sampai 5 atau sampai bahasanya ganjil gitu terus ya. Witrin fa inna dhafahu biwitrin, ya jika membersihkan itu dengan ganjil. Jadi kalau misal udah bersihnya ganjil, lam yazid, maka tidak usah ditambah ya kepadanya syai'an, sesuatu pun. Wa inna dhafahu bisyaf'in
fasunnatu lahu ayyazida wahidatan. Maka jika membersihkannya dengan genap, maka sunnah bagi orang itu menambah satu kali mengusap. Misalnya genap 6 baru bersih, tambahin satu lagi itu 7 gitu. 8 baru bersih, tambahin 1. 10 baru bersih, tambahin 1. Hah? Iya nutur boleh nih, makanya biar bawa sekantong seplastik. Bakal apaan itu dong? Gua mau cebok. Nah, jadi jamaah sekalian itu, yang terpenting adalah kita kudu cari-cari. Ini yang jadi masalah kalau misalnya kita di tempat gelap. Ya, di tempat gelap. Saya tempat gelap main ngambil-ngambil aja kagak tahu teh onta. Ya teh kuda kan sama kayak batu dia. Main merodin aja, nggak tahu sampingnya kandang kuda. Nah ini malah tidak sah. Nggak bisa najis dihilangkan dengan najis gitu. Jadi mesti pakai batu. Ya. Wa yaqumu maqamal hajari, sedikit lagi. Dan berdiri pada tempat batu itu dalam bersuci itu kullu jamidin, setiap barang yang keras. Jamid itu yang keras. Tahirin, yang suci. Khashinin, kasar. Tuh. Yaqlau ainan najasati ka khirqah, yang dapat mencabut daripada bekasnya najis seperti sobekan kain. Sobekan kain juga kain yang kasar gitu. Jangan kain yang licin, kayak kain yang kayak payung tuh, yang dilipat sono lipat sini sampai kecit banget, sampai dimasukin ke selang, kesedotan tuh kain bisa. Itu kan licin, nah itu nggak bisa untuk. Tapi kalau kain-kain yang kasar boleh, karung goni misalnya boleh tuh. Jadi siapin aja di rumah karung goni, taruh kalaban tuh bakal setinja. Nah, semua habis berak potong 3 biji. Ya, kira-kira sebulan aja 10 kali berak kalau pada buas. Ya, jadi istinja. Nah, begitu. Nah, jadi istinja ini penting bagi kita. Ya, jadi insya Allah sih yang namanya kita mau cebok pastilah. Ya, kadang-kadang kita nih mau buang air aja, padahal kita buang air, tapi yang kita cari air gitu. Kita mau buang air nih, tapi airnya ada enggak ya? Gitu. Jadi mesti kita cari air. Nah, insya Allah kalau urusan begitu-begitu kita udah paham. Cuman kadang-kadang yang kurang paham itu kadang-kadang ada keringat yang tadi saya bilang tuh, keringat yang menyarang di lepitan pantat kita atau di lepitan depan kita. Kalau perempuan kan biasanya lebih banyak lepitan-lepitannya tuh. Ya, kalau laki-laki juga banyak juga. Itu misalnya bersarang keringat itu, pada akhirnya tuh keringat menimbulkan bau yang tidak sedap, yang tidak enak, maka wajib sunnah kita bersihkan. Jadi hukumnya sunnah gitu. Jadi cebok itu mau dalam hal apapun ya, kalau udah keluar najis maka hukumnya wajib. Tapi kalau hanya sekedar yang tadi saya jelaskan itu hukumnya sunnah begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, pada malam hari ini itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Satu saat nanti kita menghadapi persoalan ini kita udah paham. Satu saat kita di tengah hutan, ya kita nggak menemukan air, ya maka kita mesti beristinja dengan batu. Atau kalau sekarang mah gampang, kita beli tisu aja udah murah, tisu 2 pak kayak udah 20.000, murah udah mau berapa kali cebok udah itu ya. Nah, jadi mohon diperhatikan masalah kebersihan, karena syarat untuk kita beribadah adalah kita kudu bersih. Termasuk kita mau ngaji juga kudu bersih, kita berwudu. Apalagi kayak sekarang nih ya, bentar lagi PSBB lagi diberlakukan lagi ya. Jadi sebenarnya insya Allah selama kita mandi, selama kita berwudu, jadi nggak perlu cuci tangan, udah kita berwudu aja sekalian, jangan cuci tangan doang di rumah. Kalau udah ngadepin keran, ada airnya bagus, keluarnya enak bagus, udah ngambil wudu aja. Ngapain pakai cuci tangan doang ya? Apalagi kalau kita
doanya itu kita hafal. Allahumma inna nas'alukal yumna wal baraka wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Kemudian kita ke kumur baca doa, kita membasuh tangan, kita baca doa. Begitu. Jadi semua rangkaian-rangkaian itu maka insya Allah akan mencegah virus-virus yang tidak kita inginkan. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya menghimbau jangan kita bosan ya ngaji. Apalagi ini kita membicarakan tentang hukum. Jadi insya Allah nih orang tua kalian kan di rumah nggak mungkin ngajarin ginian kan. Tapi kalau seminggu sekali kita datang ke sini, insya Allah nanti saya akan ajarkan tata caranya, kemudian syarat-syaratnya. Jadi nanti kalian udah dengar. Nah, kemudian saatnya nanti kita beribadah, kita udah tinggal make gitu. Oh begini gitu. Ya, tapi kalau misalnya yang kemarin-kemarin kita nggak gunakan, itu insya Allah dimaafin selama kita belajar gitu ya. Jadi jangan kendor terus ya, kita datang, kita sempetin, kita siapin waktunya malam Jumat ini buat kumpul di tempat ini ya. Karena insya Allah akan kita dengarkan ini semua adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat buat aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahdina wawfiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.